Pada video sebelumnya kita udah bahas tentang perpindahan vektor ya. Jadi perpindahan vektor itu langkah berikutnya kalau kita udah tahu perpindahan berarti kecepatan dong ya. Karena yang namanya kecepatan itu berpindahnya posisi suatu benda kan dari satu titik ke titik yang lain dalam waktu tertentu. Nah, itulah kecepatan. Jadi kecepatan itu definisinya adalah bukan delta ya. Kecepatan V ya adalah perpindahan posisi per waktu. Nah, gitu. Nah, ini definisinya. Nah, maka kalau kita kemarin udah bahas tentang perpindahan, nah, maka otomatis akan muncul lagi di kecepatan ya. Jadi karena dia berhubungan. Nah, kemarin pada video sebelumnya R ya, kita sebut perpindahan itulah R. Nah, di mana R itu adalah posisi ya, di mana benda itu berada, misalnya posisinya di XI ya ditambah YJ, misalnya posisi benda itu ada di sana. Nah, seperti misalnya contoh nih di gambar, kita lihat gambar A, ini titik A ini berada di X berapa nih? Ini kalau kita bikinkan ini adalah sumbu Y dan inilah sumbu X gitu kan. Nah, misalnya A itu berada di titik 5 misalnya. Nah, 5. Maka RA-nya adalah 5 gitu. 5i kita sebutnya seperti itu. Dan kalau di ini ke sumbu X ya. Kalau terhadap sumbu Y, nah anggaplah dia di sini. Nah, gitu ya. Nah, sumbu Y itu kita bikin angka, misalnya angka berapa ya? Angka 2 misalnya. Atau angka ya 2 deh. Nah, misalnya seperti ini, maka berarti inilah jadinya seperti itu. Nah, maka untuk kecepatan, karena nggak mungkin dong dia hanya cuman ini doang gitu kan. Ini adalah R1. Yang namanya percepatan, yang namanya kecepatan itulah berpindahnya dari posisi awal ke posisi akhir gitu kan. Nah, maka adanya disebut di sini delta R itu perpindahannya. Nah, maka delta R itu sebenarnya adalah R2 dikurang R1 atau posisi awal dikurang posisi yang pertama. Nah, di waktu yang berapa? Nah, waktu T2 dikurang T1. Nah, ini kelanjutannya. Jadi V itulah delta R per delta T, di mana delta R itulah R2 dikurang R1, seperti itu ya. Nah, paham ya? Oke. Nah, kemudian kita udah jelaskan juga kemarin pada video sebelumnya, delta R itu ya secara vektornya. Nah, besar vektor delta R itu adalah, ini kita kan bahasnya kecepatan vektor ya, bukan kecepatan biasa nih. Nah, kalau vektor maka rumusnya itu R2 dikurang R1 itu sama juga dengan delta XI ditambah delta YJ. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena kan ini R1 kan 5I ditambah 2J nih misalnya. Terus dia berpindah posisinya R2-nya jadi berapa nih? Misalnya di titik yang sini, di titik B ini. Ini kan kita anggap ini adalah 2 ya. Dan ini adalah 1 gitu. Berarti 2I ditambah J gitu. Nah, yang nama delta R itu atau R2 dikurang R1 berarti harus ada yang dikurang kan. Nah, yang dikurang itulah antara antara I yang di ini dengan yang I ini tuh. Maka delta XI-nya adalah kita kurangi 2 dikurang 5 berarti min 3I gitu. Nah, itu adalah delta R. Kemudian yang Y ini 2 dengan 1 dikurang 2 berapa? Min 1 min J. Maka inilah delta R-nya gitu. Nah, maka delta R itu sama juga dengan delta XI ditambah delta YJ gitu. Nah, artinya apa? Saya ingin sampaikan di sini bahwasanya V adalah delta R per delta T atau R2 dikurang R1 dibagi T2 dikurang T1 atau delta XI ditambah delta YJ per delta T gitu. Kan T2 kan delta T. Nah, maka delta XI ini kalau kita bagikan seperti ini ya, seperti ini, maka dapatlah kita V ya. Ini kita masuk ke kecepatan rata-rata dulu ya. Nanti ada juga nama istilah itu kecepatan sesaat. Nah, maka V aksen adalah V bar, maksudnya V bar adalah VXI ya ditambah VYJ. Nah, ini adalah vektor kecepatan ya, vektor kecepatannya. Kalau ditanya berapakah besar vektor kecepatannya? Nah, kalau besar vektor kecepatannya biasanya kita bikin seperti ini ya. Maka rumusnya fxi dikuadratkan
ditambah VYJ dikuadratkan. Nah, makanya rumusnya. Jadi inilah vektor kecepatan, ya. Inilah besar kecepatannya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya ditanya arah ya, tanya arah kecepatannya kemana itu, maka rumusnya delta YJ per delta XI. Nah, tan theta. Oke, ini ada kalau ditanya arah. Gimana nih contohnya? Baik, saya buka buku ya. Nah, saya ambil contoh nih. Contoh soal seperti ini. Oke, contoh. Misalnya ada sebuah benda, posisi awalnya di titik A, yaitu 3M, 4M. Nah, seperti itu. Nah, setelah 2 sekon berarti delta T-nya 2 sekon ya, 2S ya. Setelah 2 sekon, posisinya menjadi B, 5M, 2M. Nah, pertanyaannya adalah satu, coba cari vektor perpindahannya. Nah, yang kedua, besar perpindahannya. Nah, besar perpindahannya. Berarti ini terhubung dengan video sebelumnya ya. Kemudian, kecepatan rata-ratanya. Nah, kecepatan rata-ratanya dalam bentuk vektor ya. Nah, ini maksudnya vektor kecepatan rata-ratanya. Yang keempat adalah berapakah besar kecepatan rata-ratanya. Nah, oke. Baik, sekarang kita kerjakan ini. Nah, langkah pertama adalah kita bikin dulu ini A ini ya. A itu menjadi huruf kita bikin huruf R ya. Kan posisi di A gitu kan. Posisi di A adalah 3I ditambah 4J seperti itu ya. Kemudian posisi di B ini seperti ini ya. 5I ditambah 2J seperti itu. Oke. Nah, kalau rumus vektornya ini kan R delta XI ditambah delta YJ seperti itu ya. Nah, sekarang kita cari delta X itu yang mana? Ini dia nih selisihnya. Selisih antara RB dengan RA. Berarti 2 ya. Nah, 2 ditambah min, oh, ini kita coret ya. Min, kan ini kurang ya. 2 dikurang 4 berarti min 2. Nah, min 2J. Nah, dapat kita. Jadi inilah nilai dari vektor perpindahannya. Nah, ini dia vektor perpindahannya, kita udah dapat soal nomor 1, jawabannya sudah dapat. Oke. Sekarang kalau ditanya berapakah besar perpindahannya, nah tinggal kita akarin ya. Kita tinggal akarin, bisa seperti ini. Delta R-nya ini bisa delta R seperti ini. Ada tanda panahnya. Kalau yang ini nggak ada lagi tanda panahnya. Jadi delta XI kuadrat ditambah delta YJ kuadrat. Nah, ini dia nilainya. 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Berarti, nah ini saya lupa diakarin ya. Diakarin. Nah, 2 kuadrat 4. Min 2 kuadrat 4. Berarti 4 tambah 4, 8. Akar 8. Akar 8 kalau kita sederhanakan jadinya 2 akar 2 ya. Karena berasal dari 4 kali 2. Akar 4, 2. Akar 2 tetap. Di 2 akar 2 meter. Nah, kita udah dapat nih. Berarti besar perpindahannya adalah 2 akar 2 meter. Nah, sekarang kita masuk ke yang C nih. Kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata ya, rumusnya adalah V. Yang ini tadi ya. Nah ini nih. Ini ya. Vektor kecepatan rata-ratanya. Berarti VXI ditambah VYJ. Oke. Nah, kita kan nilai Vx kan belum ada nih. Nilai Vx kan belum ada, tapi tadi kita udah dapat nih delta X-nya nih. Delta X. Karena VXI kan delta X I ditambah delta YJ per delta T kan. Ya. Nah, kita gantikan aja. Kan ini dia. Sep.
Kita gantikan menjadi 2i dikurang 2j ya, dibagi delta t nya tadi berapa? 2 sekon. Maka kita dapat ini bagi ini bagi ini. Jadinya i dikurang j. Nah, meter per sekon. Berarti ini adalah vektornya. Delta v. Berarti ini besar dari kecepatan. Teman, kita tidak usah pakai delta ya, v-nya saja. Berarti ini besar dari kecepatan rata-ratanya. Nah, bagaimana dengan besarnya? Kalau besarnya tinggal kita bikin v saja, tidak perlu kita bikin tanda barnya lagi ya. Jadi vxi dikuadratkan ditambah vyj dikuadratkan akar, maka diperoleh i, ini kan i saja itu kan 1 ya, 1 ditambah min 1 kuadrat, berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat berarti akar 2 meter per sekon. Nah, inilah jawabannya ya. Nah, ini biasanya bikin seperti ini ya. Kita bikin dia tuh apa namanya, tetap ya. Oke, baik, mungkin itu saja pembahasan tentang kecepatan vektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.